percepatan. Gini ya, saya percepatan terangkan, inilah ya. seluruh terobosan pemerintah. Begini. Saya mau menjelaskan. Dasarnya berhusnuzon dulu Pak. Kalau saya punya kopi yang bukan kapal api, kopi itu setelah saya produksi, orang pertama yang minum kopi itu dia komplain. Oh ini kopi ini udah basi gitu. Lalu saya bilang, silahkan, you datang ke lembaga konsumen itu. Sama juga prinsipnya. Jadi kalau DPR itu bermutu, dia akan berupaya untuk halangi orang bawa itu ke Mahkamah Konstitusi. Ini justru dia diajukan, kan ada prosedurnya. Loh itu prosedur buruk, itu pertanda bahwa produk itu cacat dari awal. Karena itu diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda yakin bahwa itu bersih, Anda akan bilang tidak mungkin dia sampai ke Mahkamah Konstitusi. Itu logikanya begitu tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi mestinya kasusnya makin lama makin turun. Ini DPR sodorin ke situ. Jadi dari awal cacatnya di situ. Sekarang saya terangkan philosophical crack dari undang-undang itu. Undang-undang yang bagus, dia mesti melibatkan ijab kabul dengan partnernya tuh. Partner dari undang-undang ini siapa tuh? Satu adalah buruh. Legal standing buruh itu siapa? Ya Menteri Perburuhan. Di dalam seluruh dunia dari abad 12 sampai 2020, Menteri Perburuhan itu harus pro buruh. Kalau buruh nolak, Menteri Perburuhan mesti nolak. Itu logik dari apa yang disebut undang-undang kesosialan manusia tuh. Itu satunya. Legal standing dari undang-undang ini juga akan berakibat pada lingkungan hidup. Sekarang misalnya saya tanya, apakah 20.000 jenis pohon di hutan Papua itu diajak bicara? Apakah 150.000 jenis serangga di hutan Papua diajak bicara? Apakah 200 jenis mamalia di hutan Papua diajak bicara? Apakah 500 masyarakat adat dengan 500 jenis bahasa di Papua diajak bicara? Dia adalah pengantin yang akan kena akibat dari undang-undang ini. Siapa legal standingnya? Ya LSM, society. Undang-undang ini bypass itu tuh. Jadi yang namanya publik bukan sekedar orang tapi juga pohon. Itu logika dari hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia. Indonesia buta huruf terhadap environmental ethics. Oke. Itu masalahnya. Bagaimana silakan Mas Eni? Ya kita berada dalam kondisi di era VUCA ini memang menuntut adanya kecepatan Pak. Apakah Bang Rocky juga tidak melihat sebuah evidence base saat ini global competitiveness index kita itu sudah turun loh dari 45 ke 50. Oke, saya terangkan ya. Kemudian nanti lu Bang Rocky. Oke. Kemudian daya saing industri kita juga sudah turun. Kemudian juga tadi beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya indeks kompleksitas berusaha kita itu paling kompleks. Jadi Indonesia itu negara paling kompleks di dalam yang namanya kebebasan berusaha. Itu kita itu nomor 1 paling kompleks. Di bawahnya ada Brazil, ada Bolivia, ada Yunani, Argentina. Nah, ini keadaan substantif di mana problem mapping yang dihadapi oleh Indonesia ini karena faktor namanya hyper regulation. Ada undang-undang yang overlapping. Oke. Kita perlu percepatan. Gini ya, saya terangkan. Percepatan Ya. inilah seluruh terobosan pemerintah. Begini. Saya mau menjelaskan. Dasarnya berhusnuzon dulu Pak. Kita lihat Seluruh dulu sisi keterangan positifnya. Anda itu, seluruh keterangan teknikalitas itu dibatalkan oleh konsep yang sekarang mendunia bahwa bisnis itu kalau dia nggak comply dengan environmental ethics itu artinya bisnis dungu. Dan dia akan dicaci maki oleh global compact segala macam. Yang Anda terangkan itulah teknikalitas, nggak ada pentingnya itu. Nah, karena Anda akhirnya akan Di mana letaknya undang-undang Cipta Kerja tidak compliance terhadap apa? di mana yang Bang Rocky sampaikan tadi bahwa undang-undang ini tidak compliance? Di dalam pendengaran publik, pembahasan publik, si pohon diajak ngomong nggak? You akan bingung kan kalau saya bilang si pohon. Pohon itu subjek hukum lingkungan. Diampu oleh LSM di situ, oleh masyarakat adat. Kapan you datang ke Papua buat dengerin 500 bahasa? Enggak. Ya. Jadi, Pak, saya merespon. teori lu itu. Apa yang dikeluhkan? Teori Anda itu ketinggalan kira-kira 42 tahun gitu. Silakan Mas Tapi yang Eni. Bang Rocky sampaikan tadi, itu berpikirnya tidak logik dalam frameworknya Undang-Undang Cipnaker. Iya, undang-undang itu tidak logik dibandingkan Itu dengan logika alanya paradigm Bang dari- Rocky. Alanya Bang Rocky, logikanya memang betul. Pohon lah diajak ngomong, mamalia lah diajak ngomong. You nggak ngerti ideologi dunia baru sekarang. Saya Do mau you speak jawab dari environmental segi ethics? hukum. Oke. Karena tadi kan penjelasannya bahwa ada aturan yang rumit dan segala macam itu ya. Apa hubungannya dengan omnibus law? Banyak kok cara untuk memudahkan itu.
kenapa harus omnibus law? Tidak ada hubungannya. Kalau memang ada masalah dan kerumitan, perbaiki yang disebut dengan pemangkasan undang-undang. birokrasi. Di undang-undang omnibus law itu saya kasih tahu, sekarang ada rencana membentuk 40 PP. Loh, Anda mau mempergemuk lagi regulasinya? Katanya mau menyederhanakan regulasi. Itu soal teknis. Oke, kita harus break. Setelah pariwara saya akan kembali. Tetap di sini.